Lah, ngapain? Ya buat program lah. Ngapain sih? Ini kan gue ada program baru. Namanya Nora. Lu Nora. Bikin kesel nih orang nih lama-lama. Maksudnya programnya namanya Nora. Maksudnya tuh Nora kan arti KBBI-nya tuh takjub, merasa heran gitu loh. Ini sebenarnya ide kemarin gue kan sekarang nih lagi demen-demennya riding ya. Pakai motor baru gue yang lebih mahal dari lo itu. Makanya penasaran kan gue kemana kemarin? Ya kan sama lo juga kan? Nih perjalanan gue nih. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Green. Bos, mual bos. Kam. Lu lihat no. Ini bukan perumahan cuy, bukan klaster ini. Ini sampah cuy, ini gunung sampah. Cabut aja pak, cabut yuk. Ntar dulu, ini gue masih penasaran ini sampah setinggi ini loh. Itu ayu, kuat. Nih, gue dong. Wangi kok. Ayo, udah tanya orang udah yuk. Itu kayaknya ada kantornya. Tanya yuk. Dulu jangan tak. Lah. Lu kalau ke tempat sampah tuh seneng banget, kenapa sih? Kalau Mual. Ya udah yuk. Kita tanya orang yuk. PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Parkir sini. Bareng sih trail. Bos ada orang tuh tanya dah. Pak, boleh nanya sebentar nggak Pak? Oh boleh. Boleh ya. Ini tempat pembuangan sampah Pak? Oh iya. Oh. Namanya TPST Bantar Gebang. Bantar Gebang ternyata ya. Bapak di sini namanya siapa Pak? Roy. Pak Roy ya? Iya, dengan siapa? Emang kerja di sini ya Pak? Saya kerja di sini ya. Saya Steve Pak. Oke Bang Steve. Iya. Berarti ini tempat pembuangan sampah dari Jakarta atau dari tempat lain juga bisa di sini nggak sih Pak? Oh, enggak, kita hanya menerima sampah dari DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Iya, ditaruh di sini, kemudian sebagian kita olah. Oh. Kemarin itu perjalanan gua adalah ke tempat pembuangan sampah terpadu atau biasa banyak orang kenalnya itu TPST Bantar Gebang. Udah tahu dong. Yang di mana tempat itu adalah TPST Bantar Gebang. nggak ke sana larinya, itu pengulangan dong. Yang di mana Bantar Gebang itu adalah tempat pembuangan sampah akhir yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Situ maksud gue. Nah, itu luas banget. Sumpah, luas banget. Mau tahu gimana luasnya? Nih. Lu cek sendiri kalau nggak percaya. Lihat aja. Saya boleh naik ke atas nggak sih Pak? Boleh. Kan boleh Pak. Boleh, nanti kita naik ke atas lewat zona 1, di situ aman. Ayo Pak. Ayo. Apaan? Sepatu. Sepatu apa? Kotor, Gue pakai kotor. sepatu. Kotor. Iya baru beli sepatu. Ya ampun, lu kebiasaan. Ada kita siapkan sepatu boots. Oh boleh Pak. Boleh. Berarti Ayo, pakai sepatu masuk dulu, ke Pak. dalam, ayo. Nggak ada. Let's go.
Bapak udah lama Pak kerja sini Pak? Saya sudah hampir 8 tahun. Oh juga. Jadi sudah biasa dengan baunya. Sebenarnya kalau diukur baunya sih nggak terlalu bau sih Pak. Bener. Dari Iya. ya bau sampah biasanya aja gitu loh. Iya, lebih bau kalau di belakang truk. Oh iya. Mungkin karena kalau ada cairan kali ya, itu yang Iya. bikin makin bau. Oh iya. Bener, namanya air lindi. Nah, air lindi itu memang kita proses juga supaya jangan mencemarin air tanahnya masyarakat. Segede ini, seluas ini. Sampah dari seluruh Jakarta dan Kepulauan Seribu ditampung di sini semua. Iya. Nah, jadi satu hari itu bisa 7.600 ton. Nah, Pak Roy, ini kan dari tadi kita jalan di atas plastik hitam ini nih Pak. Iya. Itu apa sih? Memang plastik untuk menutup sampah apa gimana? Iya, namanya geomembran. Fungsinya, lapisan itu memerangkap gas metan supaya kita bisa ambil banyak gas metannya. Nah, gas metan itu kan gas atau bahan bakar siap pakai, bisa dibakar di powerhouse kita menjadi listrik. Oke, nah ini berarti geomembran ini semuanya bakal yang belum dilapisin ini bakal dilapisin nantinya atau? Enggak, karena kita kan juga harus nampung sampah. Kalau seandainya ini kita lapisin, nanti kita nampung sampahnya di mana? Tapi nggak terlalu bau ya Pak ya? Maksudnya ya aku pikirnya tempat pembuangan sampah akhir itu tuh bau banget gitu, tapi di sini nggak terlalu. Iya, juga pengaruh cuaca dan juga kita tutup dengan tanah merah seperti itu. Oh, makanya jadi kayak bukit-bukit kayak gitu karena ditutup tanah merah. Nah, tadi tuh saya sempat lihat di situ tuh ada pemukiman warga, Pak. Pernah ada komplain nggak sih, Pak? Mungkin baunya sampai ke mereka atau gimana, Pak? Oh iya, warga memang ada komplainnya pasti ya. Namanya juga mereka sudah berada di sini sejak kita awal ya, sejak 89 gitu kan. Walaupun demikian, DKI dan Kota Bekasi juga berupaya memberikan kompensasi kepada mereka ya. Kalau kepada warga itu kurang lebih Rp300.000 per bulan. Kemudian DKI juga membiayai program-program supaya hidup mereka lebih baik. Misalnya penyediaan air bersih, gitu kan. Kemudian drainase supaya tidak banjir, seperti itu. Baru kesehatan yang gratis dan macam-macam. Itu DKI yang biayai program seperti itu. Gokil juga ya, dapat bulanan 300.000. Buat Anda pengangguran-pengangguran, jika mau dapat uang 300.000, tinggal di sini. Nah, gua dapat info, katanya dalam beberapa tahun ke depan ini Bantar Gebang akan ditutup. Sotoy. Ya nama juga info. Lu denger dulu sih. Komplain dulu hidup lu. Nah, kenapa ditutupnya? Karena pengolahan sampahnya belum efektif dan semakin hari semakin banyak sampah yang datang ke situ. Kan tadi Pak Roy bilang sampah setiap hari itu beribu-ribu ton masuk gitu ya. Kira-kira bakal penuh nggak sih Pak ini Bantar Gebang ini? Oh iya, pasti ada usianya ya. Ada usianya. Ada usianya. Kalau menurut riset terakhir ya, kalau seandainya pembakaran di dalam Jakarta itu belum terbangun, kemudian masyarakat tetap produksi sampah banyak, ya dalam 3 tahun akan habis usia kita. Ya, karena batasnya kan harus kurang lebih 40 meter. Kalau lebih tinggi itu potensi longsornya Lebih makin gede tinggi, lagi ya. gitu ya. Kalau nih Pak ya, kalau misalkan sampah-sampah udah nggak ketampung di sini lagi, itu ada cara lain nggak sih Pak? Langkah lain yang diambil? Pemprov DKI akan membangun pembakaran sampah ya, incinerator di dalam kota. Nanti yang dibangun di Sunter itu akan bisa menginsinerasi sampah itu 2.000 ton. Nanti juga akan dibangun di 4 tempat yang lain. Jadi akan ada 5 tempat pembakaran sampah di dalam kota. Berarti nggak perlu khawatir ya warga DKI buang sampahnya kemana nanti ya, aman. Nggak usah kita yang mikirin, cukup kita membuang sampah pada tempatnya aja udah, jangan buang sampah sembarangan. Dan Nah.
harus memilah sampah warga DKI. Milah sampah tuh maksudnya harus milih-milihin sampah di Iya, dipisahkan berdasarkan kategorinya. Kalau plastik itu harus dipilah menurut anorganik ya. Kemudian ya kalau bisa warga DKI itu supply ke bank-bank sampah yang ada gitu kan. Nah kemudian kalau kertas itu jangan dicampur-campur dengan cairan supaya lebih gampang daur ulangnya gitu. Jadi warga DKI itu walaupun ada solusi yang diberikan pemerintah harus ada peduli kontribusi juga lah ya. Benar sekali. Oke, Pak Roy. Terima kasih banyak ya Sama-sama. sempat ngobrol di sini. Mudah-mudahan jangan lelah untuk melayani rakyat Jakarta, Pak Roy. Amin. Dan Kepulauan Seribu, jangan Amin. dilupain Kepulauan Seribu. Nah, ini baru nih gua berada di tengah-tengah sampah banget nih. Nah, ini kayaknya bungkus mie yang waktu gue 2 tahun lalu lah gua makan nih. Persis banget nih, soalnya nih gua gunting di sini nih. Cuman Yo Pak, buruan Pak. buruan apa sih? Laper ayo, yuk. Lu kepikiran makan ya di tempat kayak gini ya? Saya nggak bisa kerja kalau nggak makan. Memang, saya juga. Cuman mau makan di mana, Pak? Ini di tengah-tengah sampah begini. Udah cari aja ntar. Yuk. Lemon. Yang ada aja ya, kita Ya. cari ya. Mana? Makan ayo sana. Lah ini ada tuh warung makan. Ah seriusan. Lah iya lo mau jalan jauh lagi keluarnya. Yang ada aja kan lapar. Yuk. Sama-sama aja makanan mah. Ibu, permisi Bu. Bisa jadi foto mas? Enggak, ini bukan foto Bu, video. Omnya nom, aduh. Makanan ada apa aja Bu? Yang ada di depan om. Depan mana? Depan sini. Depan mana sih Bu? Oh yang ini, depan sini bukan depan situ. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Kita kemana lagi nih? Ada gunung. Kita kan temanya mendaki gunung, lewati lembah, sampah mengalir indah ke tempatnya, bersama teman bertualang. Kerja lagi. Kayak gini lah, gengs. Kalau AdSense-nya YouTube nggak terlalu banyak, nyambi. Ini tumben nih, di sini kagak bau nih. Sampahnya bersih nih di sini nih. Ini sampah bukan sih? Kayak tanah tapi bukan tanah. Tanya itu aja Pak Roy tadi. Ayo, yuk. Gua kira itu di sana cuman tempat pembuangan sampah doang. Tapi ternyata ada tempat pengolahan sampahnya juga. Bagus sih. Nah, ini prosesnya apa nih Pak? Proses sampah penyaringan kah atau? Ini pemilahan bahan baku yang akan kita bakar di PLTSA incinerator. Oh, yang mau dibakar di sini nih, di Iya. dua-duanya. Ini berarti dari
sampah-sampah. Warga Jakarta, misalnya warga pemukiman, pemukiman penduduk ya. Jadi truknya itu dari sana dibawa ke sini, sampahnya dituang di depan sebelah sana. Kemudian kita ambil plastiknya saja. Plastiknya aja. Iya, karena lebih mudah membakar plastik seperti itu. Oh iya. Jadi kurang lebih nanti kita bakar 100 ton per hari, menghasilkan energi listrik juga. Nah, ini berarti sampah dimasukin ke sana terus dipilah lagi sama Benar. pekerja ya? Jadi ibu-ibu bapak ini mengambil misalnya yang non plastik ya, misalnya dahan-dahan pohon yang besar, logam-logam, batu-batu. Yang nggak mungkin dibakar dipisahin. Iya. Oke. Tadinya tuh gue pengen sempet ngebantu-bantuin gitu kerja di sana, tapi ternyata itu udah pakai mesin, udah tersistem semuanya. Jadi gue nggak bisa bantu apa-apa. Peres. Apa? Kagak. Ngomong apaan? Mau mendekat? Boleh, boleh. Ayo kita mendekat sama ibunya aja. Kita berdiri di samping ibunya boleh lah. Siap. Ya, tapi kita harus hati-hati. Nah, Bener-bener yang nggak mungkin dibakar, iya. mereka buang ya. Jadi kayak kayu, terus ada yang besi-besian, logam itu nggak mungkin kebakar, dibuang. Jadi memang masyarakat perlu memilah plastik supaya nanti di sini lebih cepat gitu loh. Iya, meringankan kerjaannya mereka juga, betul. Benar. Itu. Iya. Makanya kalau udah ada tempat sampah yang terpisah, mana plastik, mana bukan, masukin, jangan sembarangan, langsung masukin aja. Nah, selain yang dibakar ini tuh ada apa lagi, Pak, proses ininya? Nah, kita ada memilah hasil tambang sampah kita. Itu seperti gimana, Pak? Kayak ke sana yuk. Boleh, ke sana. Yuk. Nah, ini apa, Pak? Nah, ini hasil tambang sampah kita. Kan tadi kita naik itu di lahan yang luasnya 45 Betul. hektar. Ada gunungan sampah yang cuma 1 hektar itu. Mau kita ambil sampahnya, mau kita kosongkan lahannya. Nah, ini ke sini kita bawa sampahnya. Plastiknya tetap ada, walaupun usianya sudah 20 tahun itu. Nah, plastiknya itu mau kita ambil, baru mau dijadikan bahan bakar di pabrik semen. Nah, di sini disingkirkan tanahnya. Batu-batunya. Nanti outputnya di sebelah sana itu plastik semua. Bapak-bapak ibu ini menyingkirkan tanah-tanahnya. Nah, tanah-tanahnya itu kan dari organik ya. Buah-buah yang dulu membusuk jadi tanah. Oh iya. Berarti bisa dibilang semua jenis sampah itu sebenarnya bisa didaur ulang ya? Benar, ada yang jadi kompos. Kalau bahan baku kompos itu kita letakkan di sebelah sana paling luar. Itu sampahnya berasal dari pasar tradisional yang banyak sayur dan buahnya. Berarti ada 3 macam ya, Pak ya? Di sini kalau tadi yang proses untuk membangkit listriknya ada, untuk komposnya ada, sama untuk Bahan bakar di pabrik semen. bahan bakar pabrik semen. Gokil. Gokil. Semuanya terpenuhi. Nah, ini berarti salah satu mesin untuk komposnya itu, Pak? Untuk Benar. Oh. Benar. Sampah dimasukin di ujung, diayak-ayak, Sampai nanti keluar komposnya sudah bersih. baru nanti bakal keluarnya di sini apa ya? Benar. Nah, di situ. Nah, nanti keluarnya tuh bubuk-bubuk kayak pasir gitu. Makanya tadi gue bilang ini tanah atau pasir atau apa. Ternyata pupuk kompos, guys. Mau tambah angin ya? Bentar ya. Sebelah ini pemukiman loh, Kam. Ini rumah warga ini udah ini komplek. Bos cari minum, Bos. Hah? Minum. Lu dari tadi mau makan, mau minum, banyak mau lu. Aus. Mau warung nah.
Assalamualaikum. Mau beli apa, Boy? Yang dingin-dingin kali. Enak Teh aja ya? Teh boleh. Kalau teh mau insert di kita, nanti saya buka tangannya. Nggak ketutup. Saya baru pertama kali ke Bantar Gebang, Bu. Oh iya. Oke, Ibu udah lama, Bu, tinggal sini, Bu? Saya kan pindahan mulai dari Cakung, dari Senen, Srengseng, itu saya di mana ada laler ada saya. Sampai akhirnya di sini. Iya. Waduh, gila. Tapi Ibu nggak ngerasa bau gitu, Bu? Enggak, Tinggal sebulan? biasa aja ya. Tadi juga saya pikirnya kalau tempat pembuangan sampah itu kan pasti bau banget gitu ya. Oh, Tapi iya. sampai sini pada depannya Enggak juga. enggak. Sekarang kan lebih rapi, tertata. Iya. Ini rame nggak sih, Bu, warganya? Kalau kakak sini sekitar 2,5-an ada. 250 RT loh. Iya. Ini RT RT-nya, RW kita. 250. Nah, dengar-dengar katanya dapat kompensasi 300.000 sebulan. Bener tuh? Betul. Bener ya? Bener. Mantap. Ibu mudah-mudahan rezekinya dilancarin terus ya, Bu ya. Amin. Mudah-mudahan warungnya jadi minimarket nanti, Bu. Mudah-mudahan Pak Jokowi kesini ngasih modal saya. Pak Jokowi, tolong dengarkan. Oke, Bu, kalau gitu. Terima kasih ya, Bu ya, Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan Kotor, Pak, rezekinya. nggak Nggak apa-apa, saya juga kotor, Bu, tadi habis tidur-tiduran di sana. Mari, Bu. Nah, itu tadi perjalanan gua di Bantar Gebang. Satu pesan gua, kita sebagai warga Jakarta juga harus berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi pemakaian sampah plastik. Dengan pengurangan itu, kita akan mengurangi juga jumlah sampah yang ada. Apa kalau mau negara lu atau kota lu terkenal dengan sampahnya? Gua singgah.